Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, bab 5841-5845. Channel Dongeng Donghua. Dengarkan buku dengan satu klik. Bab 5841. Kaisar ini sedang menunggumu. Kamu, nenek moyang masyarakat naga hitam terkejut dan marah. Dia meninju Heihe pembunuh yang mengerikan itu di atas kepalanya. Dia kehilangan tubuh besarnya. Dengan sebagian dari kekuatan aslinya, telapak tangannya menyentuh sungai hitam niat membunuh, dan dia segera merasakan kekuatan yang sangat kuat memantul, dan dia benar-benar menahan serangannya. Ledakan. Dia mundur dengan keras dan terlempar ribuan kaki jauhnya. Dia melihat ke atas kepalanya dengan kaget dan marah, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Ketika dia tiba sebelumnya, niat membunuh yang dilepaskan oleh Qin Chen jelas-jelas tersebar dan terkoyak oleh nafas Kaisar Ilahi dalam sekejap. Kenapa sekarang? Kamu telah menyembunyikan kekuatanmu sebelumnya. Pergi untuk melihat Qin Chen dengan ngeri. Jika Qin Chen melepaskan kekuatan pembunuh yang begitu mengerikan sejak awal, dia tidak akan pernah bisa turun ke kota Nanyuan dengan mudah. Untuk menghadapimu, apakah aku perlu menggunakan seluruh kekuatanku? Kata Qin Chen acuh tak acuh, tetapi tangannya terus bergerak. Berhenti cepat. Tidak peduli bagaimana dia melarikan diri, leluhur masyarakat naga hitam tidak dapat melarikan diri dari penangkapan luar angkasa Qin Chen. Dia sangat ketakutan dan marah di dalam hatinya sehingga dia diintimidasi oleh seekor anjing. Bagaimana dia bisa ditangkap oleh seekor anjing? Seorang kaisar kecil sangat menghina. Tapi saat ini, dia tidak bisa lagi menahan kesombongannya, dan buru-buru berkata dengan marah. Hentikan dengan cepat, semuanya mudah untuk dikatakan, ini hanya tiruan dari leluhurku, bahkan jika kamu menghancurkan klon dari leluhurku, itu akan terjadi. Tidak membantu, mengapa repot-repot membunuh mereka semua? Nenek moyang masyarakat naga hitam memandang Qin Chen dengan cemas. Meskipun dia hanya klon dan tubuhnya dapat dipadatkan lagi setelah dihancurkan, tetapi sekarang tubuhnya berada di reruntuhan. Para dewa dan tidak dapat kembali dalam waktu singkat. Dan klon ini adalah sarana baginya untuk duduk di markas besar masyarakat naga hitam. Setelah klon tersebut dihancurkan, dia tidak akan lagi memiliki kekuatan tempur tertinggi untuk duduk di markas besar masyarakat naga hitam di dalamnya, dia sudah membawa banyak barang bagus terbaik. Tapi masih ada harta yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun di markas. Jika diambil, kerugiannya akan jauh lebih besar daripada tiruannya. Dia tidak berani mengambil resiko. Qin Chen memandangnya. Tapi dia tidak memperhatikannya. Ledakan. Setelah beberapa kali penangkapan, klon nenek moyang masyarakat naga hitam menjadi ilusi. Tidak, mata leluhur masyarakat naga hitam pecah-pecah dan matanya merah. Nak, cepat hentikan. Jika kamu berani menghancurkan tiruanku ini, aku akan membunuhmu sampai mati dan menghancurkanmu berkeping-keping. Ketika memohon belas kasihan tidak ada gunanya, nenek moyang masyarakat naga hitam hanya bisa mengaum dengan marah dan mengancam. 9 dunia bawah Huang Quan, Qin Chen mencibir, aku menunggumu. Dengan temperamen leluhur masyarakat naga hitam, Qin Chen tidak berniat mengalah karena dia memiliki permusuhan, semuanya itu hanya situasi yang memaksanya. Terlepas dari apakah dia membiarkannya pergi atau tidak, ketika dia kembali dari reruntuhan para dewa, dia pasti akan mengambil tindakan terhadapnya. Dalam hal ini, mengapa repot-repot menyelamatkan nyawanya? Kematian. Cakar terakhir ditusukkan, dan aturan luar angkasa yang menakutkan menyelimuti leluhur masyarakat naga hitam, dan jejak terakhir asal-usul kaisar dewa dalam klonnya dihilangkan di tempat. Tidak, klonku. Ah, aku ingat kamu, Qin Chen, aku akan membunuhmu. Sumber terakhir Kaisar Dewa jatuh ke tangan Qin Chen. Klon leluhur masyarakat naga hitam tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengembun, dan runtuh di tempat, berubah menjadi langit penuh energi dan menghilang.
Sebelum putus, dia menatap tajam. Qin Chen tampak sangat tenang. Ini baru permulaan. Jika nenek moyang masyarakat naga hitam mengetahui identitasnya, dia tidak akan repot-repot mencarinya. Jika tidak, sudah waktunya untuk mengubah pemilik wilayah luas laut semesta selatan ini. Organisasi gelap seperti perkumpulan naga hitam yang bersembunyi di sudut gelap seharusnya tidak ada di dunia ini dengan integritas seperti itu. Reruntuhan para dewa. Di benua hampa yang tak berujung, ada kehampaan yang bergejolak di mana-mana, dan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya berserakan. Di kejauhan, puncak kuno berwarna hitam pekat berdiri di sana. Ini adalah situasi berbahaya khusus di reruntuhan para dewa. Kadang-kadang, cairan hitam khusus dibiarkan di puncak gelap ini. Cairan ini memiliki efek memperbaiki jiwa dan tubuh. Bahkan jika ahli tingkat kaisar puncak terluka parah, dia hanya perlu meminum setetes cairan hitam unik ini menyembuhkan tubuhnya dengan cepat. Oleh karena itu, disebut cairan emas hitam oleh orang-orang kuat di reruntuhan para dewa. Bahkan cairan emas hitam ini memiliki efek perbaikan yang lemah pada ahli tingkat kaisar dewa. Saat ini, ada banyak aura menakutkan yang mengintai di dekat puncak hitam ini. Mereka adalah orang-orang kuat di lautan alam semesta yang telah memasuki alam rahasia reruntuhan para dewa, menjaga tambang emas hitam. Namun orang-orang kuat ini tidak mendekati puncak gunung hitam itu. Sebaliknya, mereka bersembunyi di kejauhan puncak gunung hitam itu, memandangi kehampaan gelap di suatu tempat di dalamnya, dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Kaisar dewa yang kuat. Semua orang tahu bahwa ada kaisar dewa yang kuat yang bersembunyi di sana. Namun secara umum, emas hitam tidak terlalu efektif melawan kaisar dewa yang kuat, jadi umumnya tidak ada kaisar dewa yang kuat yang menyukai tempat ini dan secara khusus menunggu di sini. Namun belum lama ini, seorang kaisar dewa, apapun identitasnya, justru menduduki tanah emas hitam ini, membuat orang-orang kuat tersebut tidak berani bersuara. Anda hanya bisa menunggu dengan sabar sampai orang lain pergi. Tapi saat ini, ledakan. Kekosongan itu meledak seketika, dan aura mengerikan menyapu seperti gunung berapi, berdampak ke segala arah. Qin Chen, jika kamu berani menghancurkan salah satu klon leluhurku, aku, naga hitam, akan melawanmu sampai mati. Raungan marah dan dalam datang dari kedalaman ledakan. Dan langsung menyebar ke seluruh penjuru seluruh area urat emas hitam, menyebabkan banyak orang kuat yang mengintai di sekitarnya. Dengan aura yang begitu menakutkan, jelas bahwa kaisar dewa yang kuat menjadi gila. Perkumpulan naga hitam, kaisar dewa mana yang berasal dari perkumpulan naga hitam? Kenapa aku belum pernah mendengar nama ini? Aku pernah melihatnya di peta distribusi kekuatan laut kosmik di klan. Perkumpulan naga hitam seharusnya kekuatan ilahi di laut kosmik selatan. Jadi, kaisar dewa yang kuat di depan Anda adalah leluhur pendiri masyarakat naga hitam di laut semesta selatan. Ternyata dia adalah kaisar dewa dari tempat-tempat seperti selatan laut semesta. Pantas saja dia tertarik pada harta karun biasa seperti emas hitam. Tapi siapakah Qin Chen? Mungkinkah orang yang bisa menghancurkan klon nenek moyang masyarakat naga hitam juga adalah kaisar dewa senior? Dia pandai menghancurkannya, Tuhan. Kaisar dan aku datang untuk bersaing memperebutkan harta seperti emas hitam. Situasi ini tidak lebih dari ini. Pikiran ilahi saling bertukar pikiran. Banyak orang kuat merasa lega dan gugup, tetapi mereka tidak berani mengganggu nenek moyang masyarakat naga hitam karena takut menyinggung perasaannya. Setiap orang dapat merasakan kemarahan yang tak terbatas di hati leluhur masyarakat naga hitam. Jauh di dalam kekosongan itu, nenek moyang masyarakat naga hitam membuka muridnya yang marah, dan kekosongan tak terbatas di sekelilingnya seperti cermin pecah. Retak lapis demi lapis, yang sangat mengerikan. Qin Chen, aku ingat kamu. Jika kamu berani menghancurkan klonku, aku tidak akan membalas dendam pada kaisar dewa. Nenek moyang masyarakat naga hitam menekan amarahnya dan klonnya dihancurkan oleh pria setingkat kaisar yang kuat. Ini sangat penting baginya. Tapi sekarang bukan waktunya memikirkan rasa malu. Saya masih memiliki jejak benih asli yang tersisa di markas besar perkumpulan naga hitam. Saya harus mengaktifkan benih asli ini untuk membentuk inkarnasi khusus baru untuk menjaga inti markas. Jika tidak, jika kekuatan kerajaan Yong mengetahuinya, mereka tidak akan melakukan apapun padaku di markas besar perkumpulan naga hitam.
Melancarkan serangan, aku khawatir semua akumulasiku selama bertahun-tahun akan dirampok. Nenek moyang perkumpulan naga hitam tampak cemas. Bahkan jika dia kembali dari reruntuhan perkumpulan naga hitam. Para dewa dan membunuh kerajaan Yong, harta yang bisa diambil akan hilang. Ambil saja, dia mungkin tidak bisa mendapat banyak keuntungan dari pemimpin kerajaan Yong. Bas. Nenek moyang masyarakat naga hitam segera duduk bersila, mengandalkan koneksi lemah antara dirinya dan sumber untuk mengaktifkan benih sumber, dan sekali lagi memadatkan proyeksi duduk. Reruntuhan para dewa sangatlah misterius. Setelah Anda memasukinya, Anda tidak dapat meninggalkannya. Namun, itu tidak sepenuhnya terisolasi dari semua kekuatan. Masih mungkin untuk mengaktifkannya dari jarak jauh dengan benih asli yang tertinggal. Sama seperti klon yang mati di kota Nanyuan, pesan itu juga akan disampaikan kepadanya. Markas besar klub naga hitam, area inti. Istana yang gelap dan megah menjulang di atas langit dan bumi, dan naga hitam yang tak terhitung jumlahnya akan menjaga dan melindungi tempat ini, seperti patung batu. Ini adalah istana tempat tinggal nenek moyang masyarakat naga hitam, dan juga merupakan kawasan inti dari masyarakat naga hitam. Seluruh area markas dipenuhi dengan suasana dingin dan dijaga ketat. Di atas istana, sekelompok api hitam pekat menyala. Itu adalah api jiwa yang mewakili nenek moyang masyarakat naga hitam, menjaga dan menjaga inti dari seluruh markas. Saat ini, di sudut gelap tempat inti ini, aura tak kasat mata mengintai di sini. Julingkan mata Anda untuk melihat aula gelap kuno di depan Anda. Aula ini seharusnya menjadi markas leluhur perkumpulan naga hitam, kan? Ada aura samar di dalamnya yang membuatku berdebar-debar. Seharusnya itu adalah metode yang ditinggalkan oleh leluhur perkumpulan naga hitam. Entahlah apa hubungan antara bocah lelaki Qin Chen dan lelaki tua dari masyarakat naga hitam itu. Bagaimana konfrontasinya dengan Su? Petik 2. Bayangan hitam ini adalah Molly, yang waspada terhadap lingkungannya dan berhati-hati. Tidak peduli betapa sombongnya dia juga tahu bahwa nenek moyang masyarakat naga hitam adalah orang kuat setingkat kaisar dewa dengan banyak metode. Menghadapi orang kuat seperti itu, dia harus berhati-hati, jika tidak, dia akan mengambil tindakan gegabah klon lawan belum dibunuh oleh Qin Chen, lalu bukankah dia yang akan menyalahkan Qin Chen? Jadi Molly sangat sabar. Tiba-tiba, ledakan. Pada saat klon nenek moyang masyarakat naga hitam dibunuh oleh Qin Chen, seluruh markas besar masyarakat naga hitam bergetar hebat. Api hitam di atas istana padam dengan letusan menghilang dalam sekejap. Api jiwa dewa leluhur telah padam. Apa yang terjadi? Di markas besar masyarakat naga hitam, banyak penjaga memandang ke aula di belakang mereka dengan ngeri, dengan ketakutan di wajah mereka. Apakah terjadi sesuatu pada klon leluhur? Saat para penjaga ini ketakutan, mata Molly yang tersembunyi di kegelapan tiba-tiba berbinar. Hahaha, nenek moyang masyarakat naga hitam pasti telah dirawat oleh Qin Chen. Bunuh. Molly bertekad dan bergegas keluar dalam sekejap, langsung menuju istana markas asosiasi naga hitam. Bab 5842. Orang besar di balik layar. Boom. Antara langit dan bumi, bayangan iblis yang menakutkan langsung turun ke istana di depan penjaga kuat yang tak terhitung jumlahnya dari masyarakat naga hitam. Tidak, ada orang kuat yang mengintai. Beraninya kamu bertindak liar di masyarakat naga hitam kita. Bunuh dia. Seorang pria kuat dari masyarakat naga hitam dengan cepat naik ke langit dan menembak ke arah Molly kemarahan. Lakukan serangan. Dalam sekejap, jalan gelap menyapu langit dan bumi, seperti jaring, menyelimuti Demon Lee dalam sekejap. Kalian kucing dan anjing juga ingin berurusan denganku. Matilah aku. Mata Molly dingin, dan energi iblis yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Ledakan. Energi iblis yang tak ada habisnya menyelimuti dunia seperti tirai langit, langsung mengelilingi penjaga yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Hanya jeritan yang terdengar. Para penjaga ini ngeri saat mengetahui bahwa setelah tubuh mereka bersentuhan dengan energi iblis, tubuh mereka langsung mulai membusuk. Jalannya terkorosi. Energi iblis Molly mengandung kekuatan korosif yang mengerikan. Setelah setiap jalan bersentuhan, itu akan seolah-olah telah terkontaminasi,
dan akan mulai menjadi jahat dan dingin, seperti penyebaran wabah yang tidak dapat dihentikan sama sekali. Titik. Bahkan prajurit tingkat kaisar tahap akhir tidak dapat menahan kekuatan energi iblis yang mengerikan ini. Selama masih ada jejaknya di tubuh mereka, mereka seperti belatung tarsal yang tidak dapat dihilangkan. Tidak. Dalam jeritan yang menusuk, banyak orang kuat dari masyarakat naga hitam terbakar satu persatu. Tubuh mereka terbakar di bawah energi iblis, dan jiwa mereka juga tersulut, dan kemudian diubah menjadi sumber murni kaisar, mengalir ke dalam kekuatan iblis. Di dalam tubuh, itu ditelan dan diserap olehnya. Hahaha, rasanya enak sekali. Aku sudah lama tidak merasa sebaik ini. Molly tertawa galak, merasakan kebahagiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya. Neneknya, dengan iblis Qin Chen itu, aku hampir menjadi pengikut. Ini adalah kehidupan yang benar-benar bebas dan bahagia. Molly tertawa, tidak peduli untuk memperhatikan teriakan para penjaga masyarakat naga hitam, dan langsung bergegas ke masuk istana nenek moyang masyarakat naga hitam. Berani masuk ke istana leluhur. Penggal. Begitu Molly memasuki istana, suara omelan yang jelas terdengar dari depan, dan sekelompok wanita berjubah hitam bergegas keluar, mata mereka liar dan dingin, dan mereka membunuh dengan gila-gilaan. Keluar. Molly mengerutkan kening, menamparkan tangannya, dan dengan keras, beberapa wanita segera terlempar. Selama penerbangan, jubah hitam wanita fanatik ini hancur, memperlihatkan tubuh telanjang mereka, seputih lemak ada bekas cambuk di mana-mana di tubuh seperti batu giok, yang sangat mengejutkan. Sial, itu menjijikkan. Molly hanya melirik mereka dan kemudian berbalik, sudah memahami bahwa wanita-wanita ini kemungkinan besar adalah selir yang dibesarkan di istana oleh leluhur masyarakat naga hitam. Nenek moyang masyarakat naga hitam ini sangat pandai bermain. Molly tidak bisa berkata-kata, sosoknya seperti kilat, mengabaikan sekelompok orang, menjatuhkan beberapa wanita. Dan langsung menuju ke inti istana. Hentikan dia. Jaga istana leluhur. Masing-masing wanita ini dipukul dengan otot patah dan patah tulang. Sambil muntah darah, mereka bergegas ke arahnya seperti orang gila, seperti plester kulit anjing. Sialan, kamu mencari kematian. Apa menurutmu aku tidak akan membunuh wanita? Mati. Mata Molly dingin dan mematikan. Tentakel hitam langsung keluar dari tubuhnya, dan dengan letupan, wanita-wanita ini berkulit putih dikuliti. Tubuh mereka semua ditusuk dan digantung di kehampaan, dan kekuatan melahap yang mengerikan langsung memasuki tubuh para wanita ini. Kepulan-kepulan-kepulan. Tubuh-tubuh wanita ini layu dan hancur dalam sekejap, lalu jiwa dan raga berubah menjadi abu dan menghilang sedikit demi sedikit. Sedikit. Molly terus bergerak dan bergegas ke dalam istana. Begitu banyak harta karun. Mata Molly berbinar. Berdengung. Tetapi pada saat ini, nafas yang menakutkan Molly datang dari dalam istana, dan sosok menakutkan sepertinya terbangun jauh di dalam istana. Dengan suara yang membumbung tinggi, api jiwa di atas istana perlahan menyala kembali. Jejak benih asli yang ditinggalkan oleh leluhur masyarakat naga hitam di istana perlahan aktif, mengembun menjadi sosok samar, memancarkan aura penindasan abadi. Tidak, itu adalah nenek moyang dari masyarakat naga hitam. Molly terkejut, bukankah klon dari nenek moyang masyarakat naga hitam dihancurkan oleh Qin Chen? Tapi Molly dengan cepat mengerti, tidak, ini hanya tanda asal, nenek moyang masyarakat naga hitam ada di alam lain, dan dia ingin mengaktifkan tanda asal ini. Molly langsung mengerti, dan ada jejak keganasan dan keganasan di kedalaman matanya. Sial, dia akhirnya memanfaatkan kesempatan seperti itu untuk menjadi kaya. Jika tanda asli nenek moyang masyarakat naga hitam berhasil dipadatkan, bukankah dia harus menghadapi tiruan dari kaisar dewa yang kuat? Bagaimana jika terjadi kesalahan? Kita tidak bisa membiarkan tanda asal ini berhasil dipadatkan. Molly tampak gila, dan menghancurkan tanda asal dengan satu telapak tangan. Dengan ledakan, energi iblis yang tak ada habisnya meletus, seperti gunung berapi yang memancar, dan langsung menenggelamkan asal mula leluhur perkumpulan naga hitam. Tanda itu, dengan gila-gilaan melahap dan memakan pikiran kaisar dewa di dalamnya. Sial, siapa yang menindas leluhurku? Siapa itu? Satu demi satu raungan ditransmisikan dari hantu.
Tanda aslinya terasa tertekan dan bergetar hebat. Gumpalan aura Kaisar Dewa yang menakutkan meledak darinya, mencoba melepaskan diri dari penindasan iblis dan mengembun menjadi bentuk. Sialan, tanda asal yang kecil. Jika aku tidak percaya, aku tidak bisa menekanmu. Ekspresi Molly ganas dan gila. Seluruh tubuhnya benar-benar pecah menjadi hantu yang terkondensasi oleh tanda asal ini, menyebabkan gelombang ini kekuatan meledak di tubuhnya, dan kemudian dia menekannya dengan tubuhnya sendiri. Telan untukku. Molly berteriak dengan marah, energi iblis yang menakutkan di tubuhnya melonjak. Ah! Saat berikutnya, Molly mengertakkan gigi dan kulitnya meledak. Dia berubah menjadi pria berdarah dalam sekejap. Dia tidak bertarung melawan lawan, tapi membiarkan kekuatan lawan meledak langsung di tubuhnya ini. Tapi Molly tidak peduli sama sekali. Saat itu, dia berani menelan kekuatan suci jurang maut dari Master Domain Yaoling tingkat Kaisar Dewa yang menghancurkan dirinya sendiri di dalam jurang nenek moyang masyarakat naga hitam. Neneknya, aku telah melakukan perjalanan melintasi lautan alam semesta, pemandangan besar apa yang belum kulihat. Telan itu untukku. Ledakan. Tubuh Molly terbakar di tempat, dan aura tingkat Kaisar tahap akhir meledak, dan itu masih terus meningkat. Reruntuhan para dewa. Nenek moyang masyarakat naga hitam sedang mencoba untuk menghidupkan kembali tanda aslinya. Pada saat ini, dia juga merasakan kekuatan melahap dan menekan Molly, dan matanya tiba-tiba terbuka. Apa? Nenek moyang masyarakat naga hitam tampak kaget dan marah. Tidak mungkin, klon saya baru saja dihancurkan di kota Nanyuan, dan ada kotoran yang menyergap tanda asli saya di istana saya. Nenek moyang masyarakat naga hitam tampak marah dan frustrasi. Petik 2. Apakah itu Qin Chen? Hal pertama yang dia pikirkan adalah Qin Chen. Tapi dia segera mengabaikannya. Tidak, Qin Chen jelas masih di kota Nanyuan. Tapi siapa lagi dia? Nenek moyang masyarakat naga hitam. Sangat marah dan sedikit histeris. Meskipun dia hanyalah tanda asal, hanya ada segelintir orang kuat di seluruh laut semesta selatan yang dapat menekan tanda asal-usulnya. Bahkan Sage Agung Siyu, yang ada di seluruh laut semesta selatan, bahkan mereka yang telah kuat selama puluhan ribu tahun bahkan tidak dapat memikirkan untuk menekan tanda aslinya ini. Orang ini menyerang istanaku saat klonku dihancurkan. Itu dulu jelas bahwa dia telah merencanakannya. Mungkinkah ini jebakan? Tiba-tiba, nenek moyang masyarakat naga hitam mensubscribe channel Dongeng Donghua dan memikirkan sebuah kemungkinan. Petik 2. Ya, ini pasti jebakan. Petik 2. Gunakan Sage Agung Yilong dan Sage Agung Siyu sebagai umpan untuk menangkap leluhurku. Semakin nenek moyang masyarakat naga hitam memikirkannya, matanya menjadi semakin ketakutan dan marah, dan tubuhnya gemetar karena marah. Ya, pasti seperti ini. Pertama, bunuh Sage Agung Yilong untuk menarik Yang Agung Sage Siyu, dan kemudian membunuh Sage Siyu Agung untuk menarik orang ini. Klon leluhur tiba, dan setelah akhirnya membunuh klon leluhur, dia segera masuk ke istana leluhur, membunuh tanda asli leluhur. Sehingga leluhur kehilangan kendali atas markas besar masyarakat naga hitam, dan kemudian merampas kekayaan leluhur. Satu demi satu, semua yang dilakukan pihak lain adalah menjarah semua kekayaan leluhurku di istana. Nenek moyang masyarakat naga hitam. Kaget dan marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari nanti, dia akan dijebak dan menjadi mangsa. Jika ini benar-benar sebuah game, maka inti dari game ini adalah Qin Chen, tapi padahal, orang yang paling diuntungkan adalah orang yang menekan tanda asli nenek moyang. Dia adalah orang di balik layar yang mendapat untung terbesar di game ini. Memikirkan hal ini, nenek moyang masyarakat naga hitam tiba-tiba terkejut dan marah. Sialan, aku akan bertarung sampai mati untuk menangkapmu, bajingan ini. Dia tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, dan dengan raungan, pemikiran spiritual yang menakutkan menembus kehampaan luas reruntuhan para dewa. Dan tiba-tiba turun ke aula istana tempat tanda aslinya berada. Tanda asli di istananya adalah akan sepenuhnya dilahap oleh Molly. Pada saat pemusnahan, sepasang mata dingin dan marah tiba-tiba terbuka di atas tanda asal, dan mereka tiba-tiba melihat ke arah Molly. Itu kamu, penggagas, dalang besar di balik layar, aku ingat kamu berikan padaku. Aku menunggu.
Nenek moyang masyarakat naga hitam. Menatap Molly, seolah ingin menelannya jauh di dalam jiwanya, dan meraung dengan kebencian dan kemarahan yang tak ada habisnya. Tangan hitam besar macam apa? Ada masalah. Molly mengerutkan kening, dan kekuatan di tubuhnya tiba-tiba didorong hingga ekstrim. Boom! Saat berikutnya, sepasang mata itu benar-benar hancur, menghilang ke dalam kehampaan, dan bersama dengan tanda aslinya, mereka sepenuhnya ditelan dan diserap oleh Molly. Aura di tubuh Molly melonjak. Seketika, melintasi alam kaisar tahap akhir dalam sekejap dan naik hingga batasnya. Hahaha, rasanya sungguh menyenangkan. Molly merasakan aura kuat di tubuhnya, dan tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Jika aku menelannya beberapa kali lagi, aku khawatir aku bisa langsung menekan anak itu Qin Chen. Molly tertawa gembira dan menjara istana dengan gila-gilaan. Setelah beberapa saat, dia membubung ke langit dengan hasil panen yang besar dan menghilang dalam sekejap. Jika Bab 5843, Masa Lalu dan Masa Kini. Reruntuhan para dewa. Nenek moyang masyarakat naga hitam membuka matanya, dan di kedalaman matanya, ada ekspresi setan dan jahat di wajahnya, dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya, mengguncang kehampaan ke segala arah. Itu dia, penghasutnya, dalang besar di balik layar. Nenek moyang masyarakat naga hitam mengertakkan giginya dengan ganas. Saat dia melihat Molly, dia samar-samar merasakan kekuatan yang sangat menakutkan di tubuh lawan sangat tidak jelas, karena pihak lain menggunakan tubuh fisiknya untuk melahap kekuatan tanda aslinya. Dia masih samar-samar menyadarinya. Kekuatan semacam itu bahkan membuat leluhurku sedikit takut. Itu menunjukkan bahwa asal-usul putra ini bertekad lebih tinggi daripada Qin Chen. Nenek moyang masyarakat naga hitam tampak galak. Jika kamu berani merampas kekayaan leluhurku, jika kamu tidak membunuhku, aku tidak akan pernah menjadi kaisar dewa. Kebencian dan kemarahan yang tak terlihat melanda segala arah, mengguncang kehampaan reruntuhan para dewa. Kota Nanyuan. Setelah sepenuhnya membunuh klon nenek moyang masyarakat naga hitam, kehampaan mendidih yang tak ada habisnya di kota Nanyuan akhirnya perlahan kembali tenang. Praktisi yang tak terhitung jumlahnya di seluruh kota Nanyuan melihat ke atas. Di atas langit yang luas, sungai hitam dengan niat membunuh yang mengerikan seperti ribuan burung yang kembali ke hutan. Kembali ke tubuh Qin Chen yang awalnya menyelimuti seluruh kota Nanyuan menghilang dalam sekejap. Memperlihatkan langit yang cerah dan cerah. Hanya sosok Qin Chen yang tersisa mengambang di langit, bersinar seperti dewa. Mati. Klon nenek moyang masyarakat naga hitam telah terbunuh. Semua praktisi, termasuk Chu Yueli, penguasa paviliun abadi, dan Yu Xin, penguasa paviliun Tianwei. Semuanya bergumam dengan ekspresi membosankan, merasakan penindasan yang tak tertandingi. Saroye mendongak, matanya sedikit bingung, apakah ini tuan yang aku ikuti? Dengan tubuh kaisar, bunuh tiruan kaisar dewa. Masa lalu bersinar terang hingga saat ini. Saya tidak memilih untuk tinggal bersama Tuan Qin Chen pada pertama kalinya. Mata Rona juga memiliki sedikit rasa kesal dan penyesalan dengan Qin Chen. Lalu apa yang akan terjadi jika dia memilih untuk tinggal bersama Qin Chen? Segala sesuatu di balik tanah suci Tai dan kematian bibiku mungkin tidak akan pernah terjadi. Orang yang paling ketakutan adalah orang bijak Cuming, dengan ekspresi putus asa dan pingsan. Bahkan klon nenek moyang masyarakat naga hitam telah dihancurkan. Apakah dia, kaisar tertinggi, masih memiliki harapan untuk melarikan diri? Qin Chen tertahan di kehampaan, dan sungai hitam niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya bergabung ke dalam tubuhnya. Dia menutup matanya dan mengingat pertempuran sebelumnya. Tubuh dan jiwaku sama-sama unggul. Dibandingkan dengan orang-orang kuat di lautan alam semesta, aku tidak hanya mencapai perpaduan yin dan yang, tetapi juga memiliki tubuh dewa yang sempurna. Dalam hal jiwa dan tubuh, aku punya juga mengintegrasikan alam semesta asli dan menerima pelatihan kekuatan dimensi tinggi. Baptisan. Dengan kekuatan hanya satu klon nenek moyang masyarakat naga hitam, akan sangat sulit untuk menyakitiku. Tapi klon tetaplah klon, lagi pula. Pikir Qin Chen dalam hati. Klon Kaisar Dewa hanya memiliki sedikit energi asli di tubuh Kaisar Dewa, dan itu sudah dapat merusak rambut dan kapilerku. Bagaimana jika itu adalah tubuh utama? Melakukannya,
Kulit patah, patah tulang. Qin Chen harus waspada, merasa penuh krisis. Membandingkan klon dengan tubuh aslinya hampir sama, perbedaan antara cekungan air dan sungai sangat berbeda. Di lautan luas alam semesta, makhluk berdimensi tinggi sekuat awan dan sekuat kaisar dewa pembunuh kontra pembunuhan semuanya akan jatuh. Apa maksudku? Jalan menuju kultivasi masih panjang, dan aku masih perlu melakukannya lebih banyak. Hanya dengan bekerja keras kita bisa menghadapi krisis demi krisis. Petik 2. Qin Chen berpikir, bagaimanapun juga, hanya dalam waktu singkat dia memasuki alam mendiang kaisar. Meskipun dia dekat dengan kaisar puncak, dalam hal alam, dia masih jauh di belakang kaisar ilahi yang kuat. Alasannya mengapa dia bisa membunuh masyarakat naga hitam klon leluhur, di satu sisi, tubuh fisiknya adalah tubuh dewa yang sempurna, dikombinasikan dengan baptisan kekuatan dimensi tinggi. Dapat dibandingkan dengan kaisar dewa, dan dapat menjadi disebut tubuh dewa. Di sisi lain, dia adalah tubuh yin dan yang lengkap, dan jiwanya telah mengalami dosa dunia bawah. Sungai panjang mayat hidup, dan baptisan laut kematian pendahulunya dari kaisar dewa pembunuh balik, ditambah dengan pemeliharaan kekuatan penghakiman ilahi. Integrasi alam semesta awal dan baptisan kekuatan dimensi tinggi, tidak ada kekurangan untuk mencapai. Hasil ini, aku masih harus menjadi lebih kuat, kata Qin Chen dalam hati. Dia bahkan bisa mematahkan rambutnya saat bertarung melawan tiruan kaisar dewa. Dia masih memiliki banyak ruang untuk berkembang. Dia harus waspada terhadap kesombongan dan ketidaksabaran, dan tidak boleh berpuas diri. Fiuh, berpikir seperti ini, Qin Chen perlahan jatuh dan mendarat di kota Nanyuan. Saroye maju ke depan dengan penuh semangat, lidahnya menjulur, dan seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Taruhannya benar, membunuh klon kaisar dewa dengan tingkat budidaya kaisar agung, hal semacam ini bahkan ada di dalam klan Komodo. Dia belum pernah mendengar hal ini dalam sejarah dunia. Bakat yang tak terkalahkan, bakat yang benar-benar tak terkalahkan. Anda layak menjadi pembangkit tenaga listrik terbaik yang hanya bisa dikembangkan oleh kekuatan kuno. Anda pasti akan menjadi pemimpin di dunia, alam semesta di masa depan, keberadaan. Saroye. Semua praktisi memandang Qin Chen, dengan ketakutan, rasa hormat, kecemasan, ketakutan, hanya untuk beberapa nama. Tidak ada yang berani untuk bergerak. Bahkan para pembudidaya yang ditempatkan di kota Nanyuan oleh beberapa kekuatan teratas di alam semesta diam dan patuh. Siapa yang berani menyinggung sosok seperti itu? Bahkan klon nenek moyang masyarakat naga hitam telah dihancurkan kamu luar biasa. Bagaimana kamu bisa begitu hebat sebagai tiruan kaisar dewa? Di depan semua orang, Qin Chen menoleh untuk melihat Sage Agung di samping jauh di luar kota Nanyuan. Dari kereta, sosok yang memancarkan aura menakutkan dengan cepat muncul. Itu adalah Raja Tianbei, dewa perang kerajaan Yong, dan dia langsung mendatangi Qin Chen. Begitu Raja Tianbei muncul, dia memandang Qin Chen dengan cemas, dan kemudian melihat sekeliling dengan hati-hati. Setelah melihat Grid Sage Chumon di sampingnya, pupil matanya menyusut, dan kemudian dia melihat sekeliling dengan hati-hati. Aura di tubuhnya muncul, seolah-olah akan meletus. Gunung berapi. Dengan tabrakan, tentara Shen Wei di belakangnya dengan cepat bubar, masing-masing meletus dengan aura kaisar yang menakutkan, membentuk formasi pertempuran yang unik untuk melindungi satu sisi. Kenapa kamu di sini? Qin Chen berkata sambil tersenyum. Saudara Qin, saya menerima kabar bahwa petapa Agung Siyu dari masyarakat naga hitam ingin membunuh Anda, dan dalam perjalanan ke sini. Leluhur dari perkumpulan naga hitam sedang duduk di perkumpulan naga hitam. Klon dari markas tiba-tiba dikirim dan bergegas ke arah ini. Saya cemas, jadi saya bergegas untuk mendukung saudara Qin, tapi ini. Raja Tianbei melirik ke arah Qin Chen, yang tidak terluka. Dia melihat sekeliling ke sekeliling yang tenang, tetapi tidak melihat tanda-tanda dari Sage Agung Siyu dan yang lainnya. Dia bertanya dengan ragu, apakah Sage Agung Siyu tidak melakukannya sendiri. Dia hanya mengundang si pembunuh. Bukankah itu nenek moyang masyarakat naga hitam datang ke selatan ini? Dari Yuan Cheng. Apakah informasi raja ini salah? Raja Tianbei bingung. Melihat situasi di kota Nanyuan,
sepertinya belum terjadi pertempuran yang terlalu sengit, dan beberapa bangunan masih cukup utuh. Jika Sage Agung Siyu mengambil tindakan, atau jika nenek moyang masyarakat naga hitam datang, pertama, Qin Chen tidak akan pernah aman, dan kedua, kota Nanyuan tidak akan pernah utuh. Tapi itu bagus. Saya seharusnya datang lebih awal. Raja Tianbei menghela nafas lega dan memandang Qin Chen dengan ekspresi serius. Saudara Qin, saya harus mengingatkan Anda bahwa Anda dapat membunuh semua orang di masyarakat naga hitam kapan saja. Bahkan petapa agung naga Nai pun sama. Tetapi petapa agung Siyu berbeda, dia adalah tangan kanan nenek moyang masyarakat naga hitam di tubuhnya. Jika kamu membunuhnya, kamu pasti akan memprovokasi leluhur masyarakat naga hitam. Saat klon itu tiba, bahkan jika aku datang ke sini, aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Hanya klon raja yang bisa hentikan nenek moyang masyarakat naga hitam. Jadi selanjutnya, saya akan menemani Anda di sini di selatan. Harap tinggal di kota Sumber sebentar untuk mencegah Sage Agung Siyu dan nenek moyang masyarakat naga hitam menyerang Anda. Nenek moyang masyarakat naga benar-benar berani mengambil tindakan. Saya juga bisa memanggil klon penguasa kerajaan untuk menghentikan mereka. Raja Tianbei berkata dengan wajah serius, nada peringatan. Diam. Keheningan yang mematikan. Setelah Raja Tianbei selesai berbicara, lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang memandangnya dengan mata yang sangat aneh dan tidak berkata apa-apa. Ada apa? Raja Tianbei mengerutkan kening dan melihat sekeliling dengan curiga. Haha, petik 2. Qin Chen berkata sambil tersenyum, Raja Tianbei Senior, informasi Anda benar. Sage Agung Siyu memang membunuh dan menyerang saya sebelumnya, tetapi dia dibunuh oleh saya. Kehilangan suaranya, apakah kamu membunuh Sage Agung Siyu? Dia tampak ngeri, dan kemudian dia tampak cemas dan berkata dengan cemas, Saudara Qin, bagaimana kamu bisa membunuh Sage Agung Siyu? Dia adalah anggota dari masyarakat naga hitam. Tangan kanan leluhur, jika kamu membunuhnya, leluhur masyarakat naga hitam akan marah dan klonnya akan datang. Pada saat itu, kamu. Raja Tianbei sama cemasnya seperti semut di panci panas, jadi, klon nenek moyang masyarakat naga hitam baru saja datang ke kota Nanyuan, tapi pasti ada sesuatu yang tertunda. Tidak, saya harus segera menghubungi penguasa negara dan memintanya untuk datang ke rumahnya, klon. Kalau tidak, akan terlambat ketika klon nenek moyang masyarakat naga hitam tiba. Petik 2. Kata-kata itu jatuh. Ledakan. Aura menakutkan tiba-tiba melonjak di tubuh Raja Tianbei, dan aura samar Kaisar Dewa akan muncul dari tubuhnya. Tanda Kaisar Dewa. Pada hari ini, Raja Bei, sebagai Jenderal Dewa Perang yang menjaga perbatasan Kerajaan Yong, dan seperti petapa Agung Siyu, juga memiliki jejak pemikiran spiritual penguasa Kerajaan Yong di tubuhnya. Dan dia dapat memanggil proyeksi akan segera datang. Tapi sebelum dia bisa mengaktifkan tanda Kaisar Dewa, sebuah tangan menekan bahunya pada suatu saat, menekan aura yang akan aktif di tubuhnya. Bab 5844. Perlakukan kematian sebagai kepulangan. Qin Chen tersenyum dan berkata, Raja Tianbei Senior, jangan repot-repot, klon nenek moyang masyarakat naga hitam sebenarnya telah tiba di Nanyuan kota belum lama ini, telah dihancurkan oleh kaisar ini. Dan kota Nanyuan tidak lagi dalam masalah serius. Adapun di masa depan, jika dia berani datang ke sini lagi, saya akan menghancurkannya sekali. Kata Qin Chen sambil tersenyum. Saudara Qin, kamu tidak boleh gegabah. Klon Kaisar Ilahi tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Apa? Apa? Raja Tianbei ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi tiba-tiba, dia membeku dan menatap Qin Chen dengan tatapan kosong. Apa yang baru saja kamu katakan? Klon nenek moyang masyarakat naga hitam dihancurkan olehmu. Dia memandang Qin Chen dengan tidak percaya, dan Qin Chen menatapnya sambil tersenyum. Bang bang bang. Raja Tianbei merasa jantung kaisarnya berdebar kencang, mulutnya kering, telapak tangannya berkeringat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sekeliling. Mencoba untuk mendapatkan pengakuan. Tapi ekspresi bodoh orang-orang di sekitarnya membuat pupil matanya mengecil, dan rasa absurditas yang belum pernah terjadi sebelumnya langsung muncul di benaknya. Apakah ini? Apakah itu benar?
Kaisar Agung membunuh klon Kaisar Dewa. Apakah kamu tidak bermimpi? Di sisi berlawanan, Qin Chen tersenyum. Dia mengangkat tangannya, dan aura Kaisar Ilahi muncul di tangannya. Dia berkata sambil tersenyum, "Senior, ini adalah bagian dari asal mula Kaisar Ilahi dalam avatar leluhur dari masyarakat naga hitam." Tidak hanya aura nenek moyang masyarakat naga hitam, avatar nenek moyang, dan nenek moyang kota Nanyuan, Moyun Gubo, yang berkolusi dengan Sage Agung Siyu untuk menjebak pendahulu Kaisar Mekong. Dan diam-diam membunuh banyak orang tak bersalah di kota Nanyuan selama bertahun-tahun, dan saya juga telah membunuhnya. Petik 2. Pikiran Raja Tianbei berdengung, dan dia merasa seperti ada banyak lalat yang berkeliaran di benaknya, menatap kosong pada nafas Tuhan Kaisar di tangan Qin Chen. Jejak kekuatan gelap menakutkan yang terpancar dari aura Kaisar Dewa. Gumpalan aura Kaisar Dewa di depannya ini membuat Raja Tianbei menjadi kaku. Ada teror besar antara hidup dan mati di dalam hatinya, seolah-olah dia berjalan di ambang kematian, seolah berjalan di atas es tipis. Perasaan itu jelas merupakan aura Kaisar Dewa nenek moyang masyarakat naga hitam. Ledakan. Nilai-nilai yang tertanam dalam hatinya di banyak era sebelumnya runtuh dalam sekejap. Pikiran Tao tidak stabil. Begitu Qin Chen mengangkat tangannya, nafas Kaisar Dewa sudah terlempar ke arah Saroye. Sinar asal mula Kaisar Ilahi ini akan diberikan kepada Anda. Terima kasih, Tuan. Mata Yarosa bersinar, dan tanpa sadar dia membuka mulutnya lebar-lebar aura Kaisar Ilahi. Dengan keras, tubuh Saroye mengembang dengan cepat, sisiknya hancur, dan darah muncrat, tetapi ekspresinya dipenuhi dengan ekstasi. Mencoba yang terbaik untuk mengedarkan dunia di dalam tubuhnya dan menyempurnakan asal-usul Kaisar Dewa. Inilah asal mula Kaisar Dewa. Meskipun nafas Kaisar Dewa ini hanya 1/10 dari sumber Kaisar Dewa pada klon sebelumnya dari nenek moyang masyarakat naga hitam, bagi Saroye, yang baru saja menerobos ke puncak Kaisar Agung. Ini adalah pastinya makanan terlezat di dunia. Melihat seluruh marga Komodo, berapa banyak anggota marga yang telah melahap asal-usul Kaisar Dewa. Saya khawatir hanya ada segelintir saja. Dia tutup mulut dan dengan panik menyempurnakan kekuatan Kaisar Dewa di dalamnya untuk memperkuat dirinya sendiri. Saroye, yang tingkat budidayanya sudah stagnan, kini auranya perlahan naik kembali. Segera setelah itu, Qin Chen melihat ke arah Sage Agung Cucong di sampingnya. Fiuh. Sage Agung Cumong berlutut di tempat dan memandang Qin Chen dengan ngeri. "Pak Luang, ampuni saya. Orang bijak Cumong tampak ketakutan, saya hanyalah seorang pembunuh yang mencari nafkah dengan menjalankan tugas. Kali ini, saya juga menerima perintah dari markas besar Tian Waitian, dan seseorang mengeluarkan permintaan tugas. Master pembunuhan, saya baru saja datang ke kota Nanyuan. Sekarang majikan saya, Sage Agung Siyu, telah jatuh, saya tidak akan pernah menyinggung Anda dalam hal ini, sedikitpun, dan setelah kembali kali ini, saya pasti akan memberitahu markas besar. Saya akan memasukkan Anda ke dalam daftar putih Tian Waitian dan saya tidak akan lagi menerima tugas untuk membunuh Anda. Jika Anda tidak percaya padaku, Anda dapat bertanya kepada pemilik menara Tian Wai di sini. Orang ini berasal dari kekuatan tingkat tinggi Tian Waitian dan mengetahui bahwa saya memiliki daftar putih. Pertama-tama, sebagai pembunuh tingkat kekacauan, selama saya berkontribusi cukup poin kontribusi, markas pasti akan menjual wajah ini kepadaku." Sage Agung Cucong tampak ngeri. Putus asa. Takut. Itulah satu-satunya pemikiran yang ada di benaknya. Tian Waitian terkenal di alam semesta dan memiliki reputasi yang menakutkan. Namun, Qin Chen tetap tidak segan-segan membunuh klon Kaisar Dewa lawan meskipun ada permintaan dan ancaman dari nenek moyang masyarakat naga hitam mengancamnya. Tidak berpengaruh pada Qin Chen di depannya. Hanya dengan memohon belas kasihan barulah ada secercah harapan. Pembunuh tingkat kekacauan Tian Waitian. Kata-kata dari Grid Sage Cukon juga membangunkan Raja Tianbei dan banyak praktisi yang hadir. Tian Waitian adalah salah satu organisasi pembunuh terbesar di Laut Semesta, dan kekuatannya tersebar di seluruh Laut Semesta. Bahkan kekuatan tingkat kerajaan ilahi seperti masyarakat naga hitam dan kerajaan Yong tidak berani bermusuhan dengan Tian Waitian dengan mudah. Tanpa diduga,
Orang bijak Agung Siu benar-benar mengundang dewa pembunuh seperti itu. Jika orang bijak agung di depannya benar-benar berasal dari dunia luar, dia tidak akan bisa membunuhnya dengan mudah. Laut semesta tidak akan punya tempat untuk melarikan diri. Melepaskanmu. Qin Chen memandang Sage Agung Cucong dengan acuh tak acuh. Matanya membuat Sage Agung Cucong gemetar karena putus asa. Puff. Qin Chen tiba-tiba mengangkat tangannya, dan energi pedang pembunuh yang mengerikan seperti kilat, melewati tepat di antara alis Sage Agung, menusuk jiwanya dan mencekiknya di tempat. Aku. Mata Grid Sage Cumon melebar karena putus asa dan ketakutan. Dia hanya punya waktu untuk mengatakan satu kata sebelum dia benar-benar tersesat dan kehilangan suaranya. Sekarang setelah kamu menyerangku, apakah kamu masih berpikir kamu bisa pergi hidup-hidup? Mata Qin Chen acuh tak acuh. Dia menoleh ke arah Saroye dan berkata dengan tenang, "Ya Rosa." Sepenuhnya menyempurnakan asal mula Kaisar Ilahi di dalam tubuhnya, dia membuka mulutnya dan menelan tubuh orang bijak agung dalam satu tegukan di bawah tatapan ngeri semua praktisi. Yah, enak sekali. Saroye tampak puas, meskipun Sage Agung Chu hanyalah seorang Kaisar Puncak, dan tidak ada bandingannya dengan Kaisar Dewa setengah langkah seperti Sage Agung Siu dan Mo Yun Gubo. Apalagi dibandingkan dengan asal-usulnya. Kaisar Dewa Nenek Moyang Masyarakat Naga Hitam, kaki nyamuk bukanlah daging, jadi tidak bisa disia-siakan. Selain itu, saat makan juga harus mencampurkan daging dan sayuran. Bang, bang, bang. Apa yang Saroye makan sangat harum sehingga semua praktisi di sekitarnya bergidik dan merasa berbulu di sekujur tubuh mereka. Saudara Qin, kamu. Raja Tianbei awalnya ingin menghalangi Qin Chen, tetapi melihat situasinya, dia tersenyum pahit dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Di bawah pengawasan semua orang, Qin Chen datang ke depan gedung Tianwei, Master Cheng Xin. Awalnya ada beberapa praktisi lain di sekitar Yuxin. Sangat ketakutan sehingga dia mundur dengan gila-gilaan. Bahkan orang bijak Agung Cuji terbunuh, jadi Yuexin, penguasa gedung Tianwei dari Sekte Tianwei Tianxia, mungkin juga dalam bahaya. Di bawah tatapan semua orang, Cheng Xin tampak ketakutan, tetapi dia menahan tekanan Qin Chen. Dia tidak berlutut seperti orang bijak Cucang. Sebaliknya, dia mengertakkan gigi, mengangkat kepalanya dengan susah payah, menatap Qin Chen seolah-olah dia sudah mati, dan berkata, "Tuan Qin, meskipun Sage Agung Cucong adalah pembunuh tingkat kekacauan di Tianwei Tian kami, dia menerima tugas untuk membunuh Anda. Masuk akal jika pembunuhan itu gagal dan dia dibunuh oleh Anda. Saya, Tianwei Tian, tidak akan pernah membalas dendam kepada Anda, Tuan, untuk ini. Tapi saya, Yuxin, hanyalah pemilik gedung Menara Tianwei di kota Nanyuan. Saya hanya bertanggung jawab atas beberapa urusan bisnis di dekat kota Nanyuan. Pembunuhan kecil-kecilan masalah ini tidak ada hubungannya dengan Sage Agung Cucu kali ini. Tuan Qin Ruo, membunuhku sama saja dengan tindakan jahat terhadapku. Tuan Qin, mohon berpikir dua kali." Jelas dia sangat ketakutan, tetapi matanya tegas dan dia menatap langsung ke arah Qin Chen, seolah dia bertekad untuk mati. Mendesis. Praktisi lain di sekitarnya tersentak. Apakah Chen Xin ini gila? Apakah Anda tidak takut mati jika masih berani mengucapkan kata-kata keras seperti itu atas nama Tianwei Tian saat ini? Dari kematian leluhur masyarakat Naga Hitam dan Sage Agung Chu sebelumnya, semua orang telah melihat bahwa Qin Chen di depan mereka pasti adalah orang yang tidak akan diancam. Benar saja, ketika dia mendengar ancaman Yuxin, Qin Chen tidak bisa menahan senyum dan menatap Yuxin dengan mata menyipit. "Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu?" "Takut. Tapi aku akan tetap mengatakan itu." Yuxin mengangkat kepalanya dan menatapnya. Yuxin pergi untuk mati dengan ekspresi murah hati di wajahnya, dan berkata dengan arogan, "Meskipun kultivasi saya tidak sebaik di tempat lain. Sage Chu yang agung, tetapi saya ingin memberitahu Anda bahwa meskipun ada orang di surga saya yang rakus hidup dan takut mati, ada juga orang yang acuh tak acuh terhadap hidup dan mati. Jika kamu tidak membunuhku hari ini, maka kamu dan Sage Agung Chu Chan berada dalam misi yang sama. Rasa syukur akan hilang ketika orang mati bunuh aku hari ini. Kamu benar-benar musuh Tianwei Tian. Meskipun aku mati demi kebenaran Tianwei Tian. Aku harap aku akan mati dengan baik. Tuan,
Pikirkan 2 kali. Atau bertarung sampai mati, itu semua tergantung pikiran Anda, Tuan. Yusin mengangkat kepalanya dan mengangkat lehernya ke arah Qin Chen, memandang kematian seolah-olah dia sudah mati. Menarik, menarik. Qin Chen memandang Yusin dan tiba-tiba tertawa, tawa itu bergemuruh dan bergema di seluruh dunia. Saya tidak menyangka ada orang yang tidak takut mati di dunia luar. Mereka layak menjadi organisasi pembunuh tertinggi di alam semesta. Saya mengagumi Anda. Qin Chen menatap Yusin dan mencibir, kamu bilang, satu kodenya sama, itu tergantung kamu. Demi akal sehat, aku tidak akan membunuhmu hari ini, atau bahkan mengeluarkanmu. Tapi jika kamu berani tidak menghormatiku lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar, keluar. Qin Chen melambaikan tangannya, Yusin segera dibuang, dengan darah di sekujur tubuhnya. Dia berlutut setengah di udara, membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Dia berdiri, menyeka darah dari sudut mulutnya, menatap Qin Chen dengan mata nakal, dan berkata, terima kasih karena sudah subscribe channel Dongeng Donghua dan tidak membunuhku, selamat tinggal. Menara dan menghilang, Yusin ini benar-benar selamat. Semua orang melihat pemandangan ini dengan tidak percaya, terkejut dengan keberanian Yusin dan kagum dengan keberuntungannya. Di sampingnya, Raja Beitian tidak bisa menahan nafas lega. Bab 5845, Tuan Kota Baru. Untungnya, Qin Chen tidak benar-benar membunuh Yuxin, jika tidak, dia akan sangat menyinggung Tian Waitian sampai mati. Tidak apa-apa menyinggung leluhur masyarakat naga hitam. Bagaimanapun, Yongguo memiliki konflik kepentingan dengan masyarakat naga hitam. Tapi jika itu menyinggung Tian Waitian, meskipun Raja datang, dia mungkin tidak mau terlibat dalam karma seperti itu dan melindungi Qin Chen sampai mati. Saya tidak menyangka Qin Chen memiliki metode dan kekuatan magis seperti itu. Terakhir kali saya datang ke sini, saya takut mengabaikan saudara Qin. Raja Tianbei memandang Qin Chen dan tersenyum pahit. Tetapi jika saudara Qin benar-benar menghancurkannya nenek moyang masyarakat naga hitam, klon. Nenek moyang masyarakat naga hitam tidak akan menyerah ketika dia kembali dari reruntuhan 10.000 dewa. Saya khawatir masalah ini harus dibicarakan dalam jangka panjang. Raja Tianbei sopan. Qin Chen tersenyum. Dia dan Raja Tianbei baru saja bertemu satu sama lain sebelumnya. Itu hanya 2 sisi. Perasaannya secara alami tidak terlalu dalam. Tapi Raja Tianbei sangat antusias terhadapnya terakhir kali, tanpa pretensi apapun, dan bahkan mendanainya banyak kristal kekaisaran. Kali ini dia datang untuk membantu begitu cepat. Meskipun mungkin karena tata letak kerajaan Yong, Qin Chen tetap saja saya sangat menghargainya dan mempunyai kesan yang baik terhadapnya. Adapun leluhur masyarakat naga hitam, Qin akan menanganinya sendiri dan tidak akan mempengaruhi senior Raja Tianbei, jawab Qin Chen sambil tersenyum. Raja Tianbei berkata dengan tergesa-gesa, Saudara Qin, apa yang kamu bicarakan? Bisnis Anda adalah urusan Yongguo kami, dan tidak akan terpengaruh oleh pengaruh apapun. Adapun gelar senior, saya tidak akan pernah layak untuk itu. Saudara Qin, kamu panggil saja aku Tianbei. Meminta Qin Chen, yang membunuh klon Kaisar Dewa, untuk menyebut dirinya senior, Raja Tianbei merasa kakinya lemah dan dia masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Kalau begitu aku akan memanggilmu Saudara Tianbei. Qin Chen tersenyum dan tidak menganggapnya serius. Saudara Qin, kerajaan Yong kita memiliki garnisun di kota Nanyuan. Mengenai leluhur masyarakat naga hitam, mengapa tidak, Saudara Qin, ikuti saya ke garnisun kerajaan Yong kita. Saya akan menyiapkan beberapa minuman dan kita bisa duduk dan berbicara secara detail. Raja Tianbei menyarankan. Qin Chen mengangguk, ya. Tunggu sebentar. Saat Qin Chen dan Raja Tianbei bergegas bersama, tiba-tiba, sebuah suara yang jelas terdengar, langsung menyela mereka berdua, dan kemudian sebuah sosok datang dari Nanyuan. Sekelompok pembudidaya terbang keluar kota dan mendatangi mereka berdua. Apa tujuan utama paviliun abadi ini? Beraninya kamu maju ke depan untuk menemukan dewa pembunuh dan mencari kematian. Set, diamlah. Murid, dan berbisik, aku tidak tahu apa yang ingin dilakukan Chu Yueli ketika dia bergegas keluar. Meskipun Chu Yueli berasal dari paviliun abadi, kekuatan tertinggi di laut semesta.
Qin Chen telah berani membunuh bahkan pembunuh tingkat kekacauan di dunia luar surgawi dan klon nenek moyang masyarakat naga hitam penguasa paviliun abadi membuat marah lawannya. Saya khawatir saya bahkan tidak tahu bagaimana saya mati. Aku ingin tahu ada apa dengan paviliun Master Chu. Qin Chen berbalik dan menatap Chu Yueli. Tuan Qin Chen, Tuan Raja Tianbei, saya memiliki sesuatu untuk dilamar di paviliun abadi. Chu Yueli tersenyum sedikit, tanpa kehilangan gaya semua orang. Pesona seorang wanita dewasa secara alami menghilang, penuh godaan, dan berkata kepada keduanya. Mereka, seperti kata pepatah, gunung tidak bisa hidup tanpa raja, negara tidak bisa hidup tanpa raja, dan keluarga tidak bisa hidup tanpa tuan, begitu pula kota. Sekarang orang-orang dari keluarga Mo Yun yang bertanggung jawab atas kota Nanyuan semuanya telah terbunuh, dan orang tua Mo Yun telah meninggal. Kota Nanyuan juga telah jatuh. Kota Nanyuan adalah salah satu kota netral teratas di Laut Semesta Selatan. Akan ada kekacauan dalam beberapa hari. Oleh karena itu, saya, Paviliun Abadi, dengan ini mengusulkan agar saya berharap Tuan Qin Chen akan menggantikan Mo Yun. Kota Nanyuan ini telah memberikan dunia yang damai kepada banyak orang di kota Nanyuan. Chu Yueli membungkuk dalam-dalam dengan ekspresi hormat. Setelah mendengar ini, semua orang tercengang. Biarkan Qin Chen menjabat sebagai penguasa kota-kota Nanyuan. Perlu dicatat bahwa kota Nanyuan adalah kota netral teratas di Laut Semesta Selatan, dan semuanya di dalamnya adalah sejumlah besar kristal kaisar dapat diperoleh setiap tahun. Yang merupakan jumlah yang sangat besar bahkan untuk beberapa kerajaan dewa teratas di Laut Semesta Selatan. Dalam keadaan normal, kekuatan seperti itu memerlukan negosiasi di antara kekuatan tertinggi di dalamnya Laut Semesta Selatan untuk membagi keuntungan. Itu hanya dapat diputuskan setelah itu. Jika tidak ada kekuatan yang dapat duduk di kota Nanyuan tanpa persetujuan dari kekuatan utama lainnya. Nanyuan. Banyak kekuatan di kota yang diam-diam bertanya-tanya, di mana Paviliun Wangu akan menempatkan kekuatan top lainnya seperti Yongguo. Apakah mereka bersedia menyerahkan sepotong lemak lezat seperti itu? Mata banyak praktisi di kota Nanyuan tiba-tiba menjadi jelas. Melihat Raja Tianbei yang tidak jauh, dia terkejut. Seperti apa rupa orang-orang ini? Apakah mereka membakarnya? Pada Qin Chen dan berkata sambil tersenyum, Saudara Qin, menurutku usulan Paviliun Wangu bagus. Mo Yun Bucuo itu berkolusi dengan Sage Agung Siyu untuk menjebak Kaisar Mikong. Dan sekarang Saudara Qin mengambil alih alam semesta selatan untukku merupakan pencapaian besar bagi Hai untuk membersihkan orang yang penuh dengan penjahat. Sekarang orang-orang di kota Nanyuan panik mensubscribe channel Dongeng Donghua. Saudara Qin, ini benar-benar rencana terbaik bagi Anda untuk mengambil alih kota Nanyuan termasuk Yongguo, dukung dengan kedua tangan. Raja Tianbei telah mengetahui poin kuncinya dalam sekejap mata, dan dengan cepat menyatakan posisinya. Meskipun kepentingan kota Nanyuan sangat besar, bagi kerajaan Yong, antara Qin Chen dan kota Nanyuan, mereka secara alami akan memilih Qin Chen, yang satu adalah stok potensial. Dan yang lainnya hanya untuk kepentingan kota tertentu. Terlebih lagi, meskipun kota Nanyuan dikosongkan, itu tidak dapat sepenuhnya diputuskan oleh Yongguo tidak akan pernah setuju. Kerajaan Yong hanya akan mendapatkan sepotong kue paling banyak, jadi lebih baik mengambilnya dan melakukannya sebagai bantuan dia untuk mengambil alih laut alam semesta selatan. Tolong undang juga Tuan Qin Chen. Ambil alih kota Nanyuan. Ya, kami mendengar sebelumnya bahwa Tuan Qin Chen telah menerima warisan dari Kaisar Senior Mikong. Saat itu, Kaisar Senior Mikong melemparkan kepala dan darahnya ke laut alam semesta selatan kita dan mengorbankan dirinya sendiri, dengan imbalan perdamaian di alam semesta selatan laut. Posisi penguasa kota Nanyuan seharusnya menjadi milik Kaisar Senior Mikong, tetapi buah kemenangan dicuri oleh keluarga Mo Yun. Sekarang Tuan Qin Chen bertanggung jawab atas laut alam semesta selatan, itu dapat dianggap sebagai kembalinya ke pemilik aslinya. Tuan Qin Chen akan membunuh pengkhianat-pengkhianat itu. Saya harap Anda akan mengembalikan kota Nanyuan ke dunia yang damai. Praktisi lain dari banyak kekuatan di kota Nanyuan juga buru-buru melangkah maju dan mengungkapkan pendapat mereka satu persatu. Bahkan Raja Tianbei dari kerajaan Yong mengatakan bahwa dia tidak keberatan. Bagaimana mereka berani keberatan? Mereka buru-buru berbicara untuk mendukung.
Itu saja, maka dengan enggan saya akan mengambil posisi itu. Mari kita panggil penguasa kota-kota Nanyuan. Qin Chen menghela nafas. Mata semua orang bergerak-gerak, tetapi mereka semua tersenyum datar dan tidak berani berpendapat apapun. Ya Rosa, sekarang keluarga Moyun telah dihancurkan, kamu akan bertanggung jawab atas personel yang tersisa di istana Tuan Kota. Akan dijaga. Pada saat yang sama, gerbang kota akan ditutup dan tidak ada seorang pun atau pasukan yang diizinkan keluar kota Nanyuan. Qin Chen berkata dengan dingin. Meskipun anggota keluarga Mo Yunxi telah meninggal, tidak semua orang di rumah Tuan Kota telah meninggal. Masih banyak penjaga dan lainnya yang berlindung di rumah Tuan Kota. Di antara orang-orang ini, ada juga yang membantu keluarga Moyun. Ada juga yang tidak bersalah melakukan kejahatan berat, jadi tidak bisa dibandingkan. Ya Pak, tapi bawahannya hanya satu. Sekarang formasi pertahanan kota Nanyuan sudah rusak, kalau ada yang menyelinap. Keluar kota, lalu, Saluo. Ye bertanya dengan tergesa-gesa. Tidak masalah, itu hanya formasi pelindung. Qin Chen berkata dengan santai. Setelah kata-kata itu jatuh, dia mengangkat tangannya, dan sejumlah besar orang jatuh. Dengan suara gemuruh, itu menyelimuti seluruh kota Nanyuan dalam sekejap, menyegel seluruh kota Nanyuan seperti tong besi. Itu adalah Jiu Ming, formasi langit terlarang. Formasi ini dibentuk bersama oleh 5 kaisar besar dunia bawah dan 4 kaisar besar lainnya, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar puncak harus mengeluarkan upaya untuk menutup kota Nanyuan kecil. Ini. Saat formasi langit terlarang Jiu Ming terbentuk, semua praktisi di kota Nanyuan tiba-tiba merasa bahwa mereka terjebak dalam semacam formasi khusus, dan mereka tidak dapat pergi tanpa izin sifat menakutkan dari formasi ini. Bahkan jika dia mencoba untuk keluar dengan paksa, dia kemungkinan besar akan dihentikan oleh formasi ini. Apa asal-usul Qin Chen, dia tahu di ujung jarinya. Diam-diam terkejut, latar belakang Qin Chen mungkin tidak sesederhana yang dia bayangkan. Keyakinan lawan bukan hanya karena kekuatannya sendiri, tetapi kemungkinan besar juga karena latar belakangnya. Sendiri Tianbei duduk berhadapan di loteng yang indah. Ini adalah lokasi kekuatan tak dikenal di kota Nanyuan. Jika Raja Tianbei tidak mengambil inisiatif untuk memberitahunya, tidak akan ada kekuatan yang mengetahuinya. Kerajaan Yong memiliki markas rahasia di kota Nanyuan. Faktanya, banyak kekuatan di Laut Semesta Selatan telah menyusup ke kota-kota besar yang netral dalam beberapa tahun terakhir, mencoba untuk mendapatkan lebih banyak manfaat. Metode saudara Qin luar biasa, bahkan nenek moyang masyarakat naga hitam. Saya juga bisa menangkapnya klonnya. Aku sangat mengagumimu. Raja Tianbei dipenuhi dengan emosi, masyarakat naga hitam selalu sombong dan tidak tahu bagaimana menahan diri dan kagum, jadi mereka menendang lempengan besi saudara Qin. Kekuatan gelap seperti perkumpulan naga hitam seharusnya tidak ada di dunia ini secara terbuka. Mata Qin Chen dingin. Dia bukanlah orang yang mengejar cita-cita secara membabi buta. Dia tahu bahwa di dunia ini, ada putih dan hitam, ada terang dan gelap. Kegelapan tidak bisa dihilangkan. Tapi orang-orang seperti masyarakat naga hitam secara terbuka didirikan di laut alam semesta selatan. Kekuatan kerajaan Tuhan memang sedikit berlebihan. Raja Tianbei merasa senang, kata-kata Qin Chen telah memperjelas posisinya. Kami, kerajaan Yong, sebenarnya telah mencoba untuk menekan masyarakat naga hitam selama bertahun-tahun, tetapi kekuatannya sangat besar, dengan kekuatan yang unggul, tidak pernah mampu menyebabkan banyak kerusakan. Tetapi sekarang pembunuhan saudara Qin setara dengan mematahkan lengannya. Mata Raja Tianbei berbinar dan dia berkata, sekarang perkumpulan naga hitam telah kehilangan petapa agung Yilong, petapa agung Siyu, dan klon dari nenek moyang perkumpulan naga hitam. Mengambil keuntungan dari fakta bahwa nenek moyang perkumpulan naga hitam masyarakat naga tidak dapat kembali dalam jangka pendek di reruntuhan 10.000 dewa. Kerajaan Yong berencana untuk segera melancarkan serangan terhadap masyarakat naga hitam untuk bersaing memperebutkan wilayah intinya saudara Qin Mau. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita Martial Master di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya.
Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silakan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.